Haleluya. Semangat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa pada menu sarapan pagi saat ini. Bersyukur kepada Tuhan Yesus jika saat pagi ini saya mendapatkan kesempatan kembali untuk berbagi renungan dengan Bapak Ibu di rumah semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Kali ini saya memberikan judul dari renungan ini yaitu Efata atau terbukalah. Kita akan baca ayat kita yang pertama di dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37. Kita akan baca bersama-sama. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Saat pagi ini, saudaraku, kita akan belajar beberapa hal yang ada di dalam Markus ini. Tadi judul perikop yang kita baca adalah Yesus menyembuhkan seorang tuli. Suatu hari, saudara-saudara, Yesus sedang berjalan melayani. Sampailah Yesus di daerah Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Nah, sesampainya di sana, ada orang yang membawa kepada Yesus seorang tuli dan gagap dan memohon kepada Yesus untuk meletakkan tangannya atas orang yang sakit itu. Saudaraku, hal yang pertama yang saya dapatkan dari kisah ini adalah orang-orang di daerah sana, di daerah itu ya saudaraku, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, memiliki belas kasih kepada orang yang sakit pada saat itu. Dikatakan tadi orang membawa kepadanya seorang tuli. Jadi orang-orang, mungkin tetangga, mungkin teman dari orang yang sakit ini membawa orang tuli ini kepada Yesus untuk disembuhkan. Puji nama Tuhan, karena mereka mendengar Yesus datang ke daerah mereka. Mereka membawa dengan kasihnya kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Saudaraku, kita belajar dari hal ini ya, supaya kita bisa ringan tangan, kita bisa saling memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara seiman, kepada orang-orang yang mungkin sekalipun tidak kita kenal. Kita mau belajar, kita mau ada kepedulian sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mau sama-sama belajar tentang itu. Seperti ada tertulis di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita mau belajar untuk kita saling membantu, kita saling menolong. Baik itu keluarga, tetangga, kanan kiri, ataupun saudara-saudara seiman. Terlebih ya saudaraku, kita mau berbagi kasih. Mungkin kita tidak ada materi, tetapi kita selalu memanjatkan doa-doa untuk mereka. Itu pun kita berbagi kasih dengan mereka. Nah,
kita kembali pada kisah tadi. Saya mau memberikan tiga hal yang mau kita pelajari saat pagi hari ini pada ayatnya yang ke-33. Hal yang pertama adalah 1. Milikilah hubungan pribadi dengan Yesus. Dikatakan dalam ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut, Tuhan Yesus mengajak orang yang tuli dan gagap bicara ini untuk menghindari keramaian. Mereka hanya berdua. Nah, saudaraku, hal pertama yang Yesus lakukan dalam kisah ini adalah diharapkan untuk ada hubungan yang intim, hubungan berdua saja antara Tuhan Yesus dan orang yang tuli dan gagap itu. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita mau belajar untuk kita memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Kita menyediakan waktu kita, bukan kita menyisakan waktu kita. Kita mau belajar untuk menyisihkan waktu kita, untuk kita hanya berdua dengan Tuhan Yesus. Kita ngomong-ngomong dengan Tuhan Yesus, mengizinkan Tuhan Yesus berkata-kata kepada kita. Kita menyediakan waktu kita di dalam doa, di dalam saat teduh kita. Saudaraku, terakhir pada saat pemuritan, masih kita beribadah di gedung gereja. Salah satu topik terakhir yang dibahas adalah tentang saat teduh, saudaraku, di hari Kamis itu. Bahkan sampai saat ini pun ya, terakhir itu Kamis, saudari Wenwer menyampaikan tentang saat teduh. Bahkan di cangkrukan rohani ya, saudaraku, disampaikan juga tentang hambatan-hambatan untuk menghadapi saat teduh. Nah, di situ saudaraku begitu penting untuk kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, supaya kita mengerti apa sebetulnya isi hati Tuhan terhadap kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita mau berdoa, kita mau menyisihkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berdoa, bersekutu, bersaat teduh dengan Dia. Kita baca dalam Mazmur 63. Mazmur 63 ayat 2 sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin. Saudaraku, kita mau belajar untuk hal yang pertama. Sebelum kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita mau ada hubungan pribadi dengan Yesus. Kita mau bersaat teduh, kita mau berdoa, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku, saya mau berbagi beberapa hari yang lalu di grup murid itu, waktu bahas tentang saat teduh, ada salah satu bapak bertanya, terus ada yang menjawab. Terus saya terkesan dengan salah satu daripada saudari kita yang berkata bahwa saat kita bersaat teduh, saat kita berdoa, kita itu seperti melepaskan stres kita. Jadi jika ada masalah terus kita berdoa, nah di situ kita akan mendapatkan kelegaan. Setelah berdoa, saudari kita itu katakan, saya merasakan kelegaan, ketenangan di hati. Nah itu saudaraku, mari kita mau belajar untuk kita bisa menyisihkan waktu kita untuk bersaat teduh dengan Yesus. Hal yang kedua yang ada dalam ayat yang ke-33 adalah Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Hal ini berbicara tentang dengar-dengaran. Mari saudaraku, kita mau belajar untuk kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita mau belajar apapun bentuk suara Tuhan. Entah itu lewat firman Tuhan yang kita baca, yang disampaikan, yang kita dengar. Terus untuk
mungkin lewat Bapak dan Ibu Gembala kita, lewat saudara-saudara seiman, kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita mau belajar ya saudara untuk meresponi suara Tuhan. Saudaraku, kadangkala suara Tuhan itu juga berbicara kepada kita lewat situasi dan kondisi, lewat alam juga bisa ya saudaraku. Kadangkali kita minta peneguhan, Tuhan saya berdoa ini, jawabanmu kok belum ya Tuhan. Terus Tuhan juga kadangkali memberi jawaban ya saudaraku, lewat ya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu penting kita dengar-dengaran. Terus juga kadang-kadang lewat situasi dan kondisi kita mau dengar-dengaran akan hal itu. Saudaraku, satu contoh, ini saya mau berbagi sedikit tentang hal dengar-dengaran ya saudaraku, karena situasi dan kondisi beberapa bulan ini ya saudaraku, saya itu digerakkan ya untuk menagih hutang. Memang ada satu downline saya di daerah barat itu sudah hampir 2 tahunan saudaraku punya hutang, ditagih, masih janji-janji. Tetapi pada saat itu saya dengar-dengaran ya saudaraku, dan memang juga kepepet ya saudaraku. Terus saya nagih WA anaknya yang terima, kemudian dia berjanji nanti hari Senin ya Mbak, minta maaf, kami sedang ada ini keperluan, bilang gitu. Hari Senin saudaraku, selama itu saya berdoa kepada Tuhan Yesus, dan ternyata hari Senin saudaraku, benar Tuhan itu memberikan kepada saya apa yang tidak pernah saya pikirkan ya saudaraku. Sudah 2 tahun dan orang itu tuh menepati janjinya. Dia transfer uang untuk mengembalikan keuangan Oriflame ya saudaraku, bayar hutang. Puji Tuhan. Sebab itu dibutuhkan kita ini untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan. Yang ketiga saudaraku, tercantum dalam ayat 33, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saya yakin yang ketiga adalah tentang ketundukan ya saudaraku. Saya yakin orang yang tuli dan gagap bicara ini tunduk, nurut, manut. Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia itu menuruti, dia tunduk. Sehingga di ayat ke-34 kemudian berkata, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Dan apa yang terjadi saudaraku? Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia dapat berkata dengan baik-baik. Nah saudaraku, hal yang ketiga adalah ketundukan. Kita mau belajar tunduk pada otoritas Allah, sebab Allah adalah pemilik tertinggi hidup kita. Belajar ya saudaraku, dalam segala hal kita mau tunduk kepada Tuhan. Di dalam berjemaat pun juga kita mau dengar-dengaran terhadap nasihat Bapak dan Ibu Gembala. Sebagai seorang suami kita mau tunduk kepada Allah. Untuk seorang istri kita mau tunduk pada suami. Dan untuk anak-anak kita mau menghormati orang tua. Mari dalam hal ketundukan ini, di dalam Efesus lengkap ya, tidak sempat kita baca, di situ dijabarkan bahwa kita harus tunduk kepada otoritas yang di atasnya. Terlebih kita mau tunduk kepada Allah. Juga kita sebagai warga negara, kita mau tunduk pada pemerintahan yang ada. Saudaraku, kita mau belajar tentang 3 hal ini supaya kita, yang pertama tadi, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian kita mau dengar-dengaran akan suaranya. Dan yang ketiga, kita mau memiliki hati yang tunduk, rendah hati. Kita mau tunduk kepada Tuhan. Dan di akhir kisah, di ayat yang ke-37, saya sangat terkesan ya saudaraku. Ada kalimat katakan dalam kisah itu, ia, maksudnya Yesus, menjadikan segala-galanya baik. Amin. Yesus sedang merenda kehidupan kita untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang indah di hadapannya. Kita mau yakin dan lakukan setiap firman yang sudah kita dengar, baik pagi ini maupun di waktu-waktu yang lain, supaya kita mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Amin. Saudaraku, inilah renungan yang bisa saya bagikan saat pagi hari ini. Semoga menjadi kekuatan, semoga menjadi berkat
bagi Bapak Ibu di rumah sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.